nyestepon, politiknya juga pon, nyestepon, ruang publik nyestepon. Ya, kalau tadi kita bicara soal masalah PSSI dan Kemenpora. Kali ini kita membahas soal 9 Srikandi KPK yang memang juga menuai kontroversi. Kita kembali mengundang Anda pemirsa di www.inewstvmobile.com. Silahkan berikan komentar, Anda setuju tidak kalau 9 pansel ini adalah perempuan semua? Ini bukan masalah gender ya, lagi-lagi ya. Bukan berarti 9 perempuan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Kalau tadi Pak Margarito bilang nggak masalah mau semuanya perempuan, tapi sudah mewakili. Saya kembali ke Pak Ucup Pelik tadi ya. Mungkin dia punya bocoran ya sebagai Wikelik. Kenapa Pak Margarito tidak masuk? Itu menarik sebagai pembuka segmen ini. Bocorannya Anda gimana? Kalau menurut bocoran saya, sebetulnya Pak Margarito ini masuk. Sebetulnya. Begitu, bukan salah kamar Pak Margarito. Begitu Presiden membacakan, dia hanya salah ucapan dalam bacaan lafalnya itu. Iya. Dia nyebutnya bukan Margarito, Tapi? Margarita. Akhirnya nggak ada, jadi nggak masuk. Dia hanya penyebutan Salah aja. tulis kali, Lah Pak. iya, salah nyebutnya. Kalau Gitu loh. Margarita malah masuk ya? Masuk. Iya, Ya, itu nanti balik tadi. Lihat fotonya kok ada kumisnya nggak jadi. Iya. Saya bilang itu. Ini sama juga. Iya. Harus kenal. Iya. Harus kenal. Seperti ini kalau kedengaran namanya Pak Ika. Sebentar itu aja disangka perempuan, Ika. Iya, iya. Tapi kalau sudah ketemu langsung tahu ya. Iya. Pak, dari komposisi ini ya, para anggota pansel KPK ini, menurut Pak Ika ini pakar dalam konteks pengadaan ya. Itu memang nantinya memerlukan meneliti sedemikian rupa supaya terdapat juga pakar di bidang tidak hanya hukum, tapi pengadaan ya di situ ya. Ya sebenarnya kalau KPK yang meneliti kan bukan komisinya, Iya, iya. yang meneliti kan penyidiknya gitu Iya, kan. iya. Jadi sebenarnya Tapi yang pimpinannya harus tahu ya Pak ya. ya lebih baik tahu Iya. gitu kan, karena pengadaan itu proses yang agak rumit sebenarnya. Kalau nggak, maksud saya mohon maaf nih, kalau Bapak mengatakan lebih baik tahu, ada kesan selama ini pimpinan KPK nggak terlalu banyak tahu itu. Penyidiknya yang lebih Atau tahu. tidak mau Hati-hati tahu. Pak, ini berhadapan dengan beliau ini banyak sekali ya bisa. Iya ya Pak, gimana selama ini? Ya kalau boleh jujur sebenarnya memprihatinkan ya pemahaman tentang proses pengadaan itu di level yang tinggi-tinggi itu banyak yang Kalau tidak boleh paham. jujur. Berarti selama ini nggak jujur, Nggak Pak? jujur saya. Berarti ada yang ditutup-tutupi Iya. selama ini ya gitu. Gitu. Jadi memang proses pengadaan itu kan agak complicated ya. sebenarnya. Gitu kan? Dan pemahaman itu tidak mudah untuk dipahami. Misalnya kita lihat rata-rata lah, apakah pejabat atau menteri, pejabat eselon 1-nya, pejabat eselon 2-nya itu betul paham dengan pengadaan? Rasanya kok bisa dikatakan tidak gitu ya. Nah ini sama, pimpinan KPK mungkin juga pemahaman tentang pengadaannya juga terbatas gitu kan. Nah, yang lebih paham penyidiknya memang. Gitu Iya. kan. Selama ini kan kasus korupsi juga banyak dari pengadaan ini kan Pak? Persentasenya memang besar kan? Potensinya besar, potensi korupsinya ya. Tapi apakah betul memang korupsi? Nah itu perlu kita buktikan. Ya. Gitu. Nah berbasis itu, Bapak ini kalau boleh jujur lagi ya, Bapak merasa happy atau merasa senang dengan pansel yang sedemikian rupa saat ini? Panselnya buat saya tidak ada masalah. Yang akan kita lihat kan nantinya apakah pansel mampu memilih di antara orang-orang yang punya perspektif di bidang pengadaan tadi. Oh oke, kan? jadi sudah ada harapan baru begitu ya kalau 9 ada. perempuan ini mampu. Mas Iwel bisikin saya. Kenapa? Ini ngomongin pansel bukan HP gitu loh. Itu ponsel. Itu ponsel. Pak Margarito juga Iya. nih sekarang. Nah, jadi dengan adanya 9 sekarang pansel yang semuanya perempuan, ya, julukannya 9 Srikandi ini. Nah, sebenarnya harapan terhadap nanti hasil dari hasil kerjanya itu seperti apa, Pak Margarito? Ya tentu saja hasil kerjanya mesti lebih baik dari yang kemarin-kemarin. gitu ya. Harusnya. Harusnya lebih baik. Karena yang kemarin-kemarin kan pansel itu semuanya laki-laki. Dan Itu tidak begitu ya. dipermasalahkan. Dan tidak dipermasalahkan, tetapi hasilnya sebagian bermasalah juga. Gitu Iya. kan. Setelah jadi komisioner, bermasalah. Iya. Begitu kan, beliau di sana beberapa waktu yang lalu mesti turun ke jalan.
Begitu kita mesti turun ke jalan. Iya. Nah, tapi yang terakhir ini nggak turun lagi kita. Nah, kalau yang lalu-lalu sih turun, teriak-teriak jalan-jalan gitu kan. Lagi di aspal Nah itu kan kali, Pak, hasil dari kerjaan laki-laki. Iya. Pasti laki-laki gitu. Nah, enggak, ini menjadi menarik ya ketika bicara soal turun atau tidak. Kita selalu akan turun ketika terjadi yang kita sebut kriminalisasi kepada KPK. Untuk mencegah itu, dulu harapan saya pansel ini, ya bahkan harapan ke depan sebetulnya ya, bahwa pansel ini meneliti sedemikian rupa selama masa seleksi itu, kapan perlu ditolong, boleh nggak ditambah lagi masa seleksi itu, sehingga bisa memastikan dan seluruh rakyat mengetahui kalau terdapat perkara kriminal ya terhadap calon-calon anggota pansel ini, Anda harus berdiri dan melaporkannya kepada aparat hukum kita ya. Sehingga dengan demikian, kalau sudah ditutup nanti masa pendaftaran ini atau sudah selesai masa seleksinya, Anda tidak dapat lagi menuntut para komisioner yang sudah terpilih, para pimpinan KPK ini untuk hal-hal yang dilakukannya di masa lalu. Jadi itu semacam imunitas terbatas sampai 4 tahun. 4 tahun menjabat. Tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama menjabat, itu tetap. Karena kita berharap dibentuk juga komite etik yang tetap. Atau jangan sampai orang nanti misalnya dilaporkan kepada polisi karena pernah melanggar lalu lintas. Pernah mencolek Rizka misalnya, itu dilaporkan juga. Iya, jangan. Tapi kan begini Mas Fendi, ini sistem kita kan tidak memungkinkan yang kayak tadi itu. Hah? Sistem hukum kita ini tidak memungkinkan untuk memberikan imunitas seperti yang Anda bilang itu tadi. Selama orang itu mesti dicek latar belakangnya sehingga mengetahui semuanya agar pada waktu dia menjadi KPK tidak bisa diapa-apakan. Kalau dianggap tidak bisa konvensi juga. gimana? Konvensi. Kan pada waktu mungkin saja kita sepakat saja. Gitu. Ya, mungkin kita sepakati saja. Begitu, ya. Kalau kita bicara normatif, kita bicara sistem nggak bisa. Oke. Tapi maksud Mas Fendi tadi adalah sebelum menjabat. Artinya nanti Iya, sebelum menjabat kan sebelum menjabat di pansel ini kan mengecek semuanya sampai detail, sampai kita kuliti dia gitu ya. Siapa tahu agar setelah itu kalau pada waktu penelitian ini kita tidak temukan atau kita temukan tapi kita loloskan dia, maka selama dia menjabat kita tidak boleh apa-apakan dia. Nah, kalau kesepakatan saya sih mungkin saja, tapi kalau kita andalkan pada sistem hukum tidak bisa. Oke, tetapi konvensi bersama-sama bisa ya. Itu sebagai kesepakatan dan konvensi sih iya. Karena kalau selesai itu ya iya. Kalau kita terus menjadi celah terus kan jika ada tindakan misalnya pimpinan KPK ini yang dianggap udah mulai menakutkan bagi para koruptor dan kroninya, kemudian dicari-cari salahnya gitu. Antek-anteknya itu. Iya gitu. Oke, tapi dengan 9 perempuan ini nantinya apakah memang bisa menghasilkan? Saya percaya akan menghasilkan. Saya percaya akan menghasilkan orang yang orang yang hebat gitu ya. Walaupun Anda sebagian tidak bisa merendahkan orang sekelas Ibu Harkristuti Harkrisnowo misalnya. Anda tidak bisa merendahkan orang seperti sekelas yang sekarang menjadi ketua itu gitu ya. Juga Ibu siapa yang jadi ketua BPHN gitu ya, ahli hukum tata negara dan Yenti Ganarsi yang mengerti pidana umum dan pidana pencucian uang. Anda susah. Ada orang sosiolog, ada sosiolog di situ, ada psikolog di situ gitu ya. Bagi saya komplit dan saya yakin komposisi ini menggambarkan bahwa pemerintah, saya sering mengatakan bahwa pemerintah mengerti masalah. Kebutuhan kita terhadap KPK. Ini nih, saya setuju dalam ini bagian kurikulernya. Ini substansinya. Bahwa kebetulan perempuan semua itu ekstrakurikuler lah. Ekstrakurikuler. Substansinya adalah dia mengerti kebutuhan dan kapabilitas dan integritas itu. Walaupun dikatakan tidak ada perwakilan dari institusi hukum, misalkan dari kejaksaan, kepolisian tidak terwakili di situ. Enggak apa-apa. Kan ini kan orang komisioner yang kemarin kan sama aja begitu kan? Ya. Ya, untuk menjadi komisioner itu kan yang penting ada mengerti hukum pidananya. Hukum pidananya kan jelas ada dua ahli hukum pidana di situ. Ada satu pidana umum dan satu pidana ada dua pidana umum yang juga satu place-nya dengan pidana pencucian uang dan satu orang tata negara. Jadi enggak ada masalah kok. Orang-orang pidana ini kan bicara unsur-unsur delik. Betul. Begitu gitu ya. Orang-orang pidana itu juga bicara mengenai sebaran hukum-hukum yang mengandung unsur-unsur pidananya. Jadi bagi saya dua ibu yang bidang pidana itu cukup dapat diandalkan untuk mengerti soal itu dan mendapatkan orang untuk soal itu. Saya salah sedikit. Kira-kira kalau dari Pak Margarito sendiri, apa sih yang menjadi kita kembali lagi, apa sih yang menjadi dasar presiden untuk memilih 9-nya adalah perempuan? Selain mengerti apa yang menjadi kebutuhan. Sangat boleh jadi presiden kita ini saya tidak, nanti politik beliau lah. Silakan. Saya boleh jadi begini, presiden ini berpikir simpel saja begitu ya. Kemarin-kemarin laki-laki semua 2 kali
KPK Dianggap ada gagal masalah misalnya. gitu ya, dan sekarang kita Dianggap gagal waktu itu taruh ya. perempuan ya bagi Jadi saya. perempuan Nah, dianggap tidak mudah sekarang kalau dulu terintervensi begitu. ya, yang laki-laki dianggap gagal. Ya. Terus kemudian nanti ini perempuan semua. Gagal lagi. juga. Kalau misalnya di tengah-tengah itu dikasih waria gimana, Pak? Gagal dong. Sekarang misalnya TKW. TKW, tenaga kerja wanita. Iya. Di sana disiksa. Kemudian ada yang dipukulin dan segala macam. Kenapa nggak diganti tenaga kerja waria? Iya. Coba mukulin kalau nggak dibalas, ya kan? Ini alternatif. Itu berbahaya. Ya kan? Kalau toh waria, kan dia warga Iya. negara Indonesia. Iya. Betul, harus diakui. Warga Oke, negara, oke, dia oke. bersamaan kedudukan hukum depan Betul, pemerintah dan hukum. setuju. Jadi nggak ada masalah. Ini gitu. usulan. Ya, oke. Terakhir sebelum kita tutup Nggak News.com apa-apa. malam Iya. hari Dan ini. kalau sampai tidak bisa juga bubar ya. Oke, Pak Margarito kita ke Pak Ika terlebih dahulu. Iya, Aha. apa yang Selesai. Nggak bisa, perempuan nggak bisa. Sudah Iya. semuanya, Pak. Betul. Selesai. Tapi enakan gitu. Oke. Kalau yang waria itu menjadi panselnya, ada yang salah gampang. Ih nakal. Pak Ika terakhir. Enggak. Ini penting ya, mau seperti apapun gendernya, tiga hal itu menjadi penting tadi. Ya, walaupun proporsional sering bisa Ya. dipersoalkan. Pak Ika melihat apa yang harus diperhatikan oleh pansel ini, bahkan kapan perlu kelemahan-kelemahannya. Itu Oke, ya. singkat saja Pak Ika. Ya, apa namanya? Saya kira pansel perlu melihat perspektif dari calon-calon yang akan dipilih itu dari perspektif pengadaan, Oke. karena bobot persoalan pengadaannya masih besar sampai hari ini. Jadi ke depan juga saya kira 5 tahun ke depan masih akan sangat dan tambah besar mungkin karena tahun Harus ini lebih saja. selektif juga ya. Gitu kan. Dan potensinya kan masih besar. Kalau kita hari ini 1.000 triliun pengadaan kita, gitu, saya kira mungkin potensinya masih tinggi. 60% itu masih berpotensi untuk terjadi penyelewengan di dalam Ya, pengadaan. Oke. kenapa perempuan semua tadi itu? Jadi saya dapat bocoran juga karena ternyata Presiden Jokowi ini sangat senang dengan cerita Jakartarup. Jakartarup dengan 7 bidadari. Nah, tadi kalau 7 bidadari itu kan terlalu mirip Oke. banget ya, jadi 9. Gitu. Iya. Motif ya. Modif. Oke, baik. Saya tambah sedikit ya, terakhir ya, pansel artinya semoga panitia ini selalu cermat. Pansel artinya panitia selalu kredibel. Pansel artinya panitia selalu menolak titipan partai politik. Oke, baik. Baik, pemirsa perbincangan kita malam hari ini harus saya akhiri di News.pol. Sudah diputuskan oleh Presiden, 9 wanita atau 9 serikandi ini adalah pansel dari KPK. Tentu kita saja berharap bahwa apa yang sudah dibentuk oleh Presiden bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus di kemudian harinya tentu saja untuk pemberantasan korupsi. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya asik. Wajahku cantik, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, gagal apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, wow, jagonya. Maling kelas seri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali nama